Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman Al-Anbiya. Saya dari SMA IPN Al-Fatih Sekolah Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan kepada saudara sekalian tentang apa itu kitab Ta'lim al-Ta'lim. Tahukah kalian apa itu isi kitab Ta'lim al-Ta'lim? Jadi, kitab Ta'lim al-Ta'lim ini adalah kitab yang menjelaskan tentang tata cara untuk menuntut ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu, konsep yang harus dimiliki seseorang dalam menuntut ilmu, semangat yang harus dimiliki seseorang dalam menuntut ilmu, dan banyak hal lainnya yang berkaitan dalam ilmu pendidikan. Kitab Ta'lim al-Ta'lim ini adalah kitab karangan Syekh Az-Zarnuji. Beliau adalah murid dari Syekh Berhabuddin yang merupakan pengarang dari kitab Al-Hidayat yang merupakan kitab yang terkenal juga pada masa itu. Ta'lim al-Ta'lim ini memiliki 17 pasal, dan mana pasal-pasal itu masing-masing menjelaskan kepada hal-hal yang berkaitan dalam ilmu pendidikan. Yang masing-masing pasal juga mengandung banyak hal dan poin-poin penting untuk meningkatkan stabilitas dan kemajuan dalam bidang pendidikan. Sebelum saya masuk ke dalam inti pembahasan, saya ingin sedikit membahas kepada para saudara sekalian tentang asal muasal kitab ini. Mengapa Syekh Az-Zarnuji mengarangnya? Jadi, perlu kita ketahui, Syekh Az-Zarnuji adalah orang yang hidup pada era akhir abad ke-6 ya, dan awal masuk abad ke-7 Hijriah. Yang kebetulan pada saat itu adalah masa meningkatnya, melesatnya perkembangan Islam, masa jaya-jayanya Islam, masa emas. Pada saat itu Syekh Az-Zarnuji melihat banyak sekali para penuntut ilmu yang keluar masuk ke dalam negerinya. Beliau memperhatikan dengan seksama. Itu memanglah sebuah keajaiban dan banyak orang, karena banyak sekali orang yang menuntut ilmu. Tetapi diketahui bahwa terjadi kejanggalan dalam proses menuntut ilmu. Mereka mampu menuntut ilmu dengan sepenuhnya, namun mereka tak mampu menerapkannya. Mereka gagal dalam proses penerapan ilmu tersebut. Nah, Syekh Az-Zarnuji memperhatikan ini dan mengetahui kalau ini adalah kesalahan yang besar. Beliau akhirnya memutuskan untuk mencari solusi atas hal ini. Dengan begitu, beliau menuangkan ilmu-ilmunya dan menjadikan sebuah kitab, yaitu Ta'lim al-Ta'lim, yang bertujuan untuk memberikan motivasi serta pelajaran kepada para siswa-siswa sekalian. Nah, langsung saja. Jadi, saya telah membaca isi dari kitab Ta'lim al-Ta'lim ini dan sangatlah bagus kitab ini. Cocok untuk para pelajar seperti kita. Nah, dan dari hasil yang saya baca, saya ingin membagikan kepada saudara sekalian 3 inti yang saya dapatkan dari isi kitab ini. Nah, inti yang pertama ialah tentang urgensi ilmu. Kitab Ta'lim al-Ta'lim ini adalah kitab yang sangat luar biasa, disusun secara sistematis dan progresif sehingga para pembacanya akan mudah memahaminya. Nah, dan dalam pembukaan awal, Syekh Az-Zarnuji memperkenalkan kepada kita tentang hakikat ilmu, hukum-hukum ilmu serta keutamaan ilmu yang insyaallah akan membantu kita dalam tahap selanjutnya. Saya akan memperjelaskan sedikit mengenai hal ini. Dalam kitabnya, Syekh Az-Zarnuji memberikan 3 dalil yang menyatakan bahwasannya ilmu itu wajib untuk dipelajari. Dalil yang pertama berkenaan tentang hadis Nabi, yaitu talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Ya, artinya untuk ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, pada hadis ini sudah dijelaskan secara terang bahwasannya menuntut ilmu adalah hal yang wajib. Pada dalil yang kedua, beliau mengatakannya di dalam kitabnya Ta'lim ini, beliau mengatakan bahwasannya di anna ma yatawassalu bihi ila maqamatil fardhi yakunu fardhan. Karena apapun wasilah atau kesertaan yang menjadikan sesuatu yang menyempurnakan fardu itu adalah sesuatu yang fardu juga. Ya, kalimat ini secara jelas telah menyatakan kepada kita bahwasanya untuk menuntut ilmu itu diwajibkan untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Dengan kita mengetahui yang mana rukun, yang mana sunnah, yang mana subhat, yang mana makruh, dan semua tentang keagamaan itu, kita bisa menyempurnakan iman kita dan akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah dalil akli, di mana kita menggunakan akal kita. Syekh Az-Zarnuji mengatakan kepada kita bahwasannya ilmu itu adalah kekhasan umat manusia, di mana hewan, yang di mana kita bisa melihat hewan memiliki banyak sekali kelebihan yang unik
Sedangkan manusia Allah ciptakan dengan kelebihan yang khusus, yaitu akal dan ilmu. Nah, yang dimana dengan akal dan ilmu inilah kita bisa mereplika segala kelebihan dari makhluk-makhluk lain. Begitu mulianya ilmu, sehingga dengan itu pula kita bisa menaikkan derajat kita, dan dengan itu pula kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lanjut kepada intisari yang kedua, yaitu tentang langkah awal, yaitu niat. Dalam menggempurkan isi dalam pasal niat ini, Syekh Azam menyatakan dengan sangat luar biasa. Beliau menyatakan dalam secara mendasari konsep, yaitu keduniaan dan keakhiratan. Jadi dalam menentukan niat kita dalam belajar, Syekh Azam memaksimalkan kita, menyuruh kita secara maksimal untuk mendekati akhirat, yaitu dengan meniatkan diri untuk belajar karena Allah Ta'ala. Karena kita perlu ingat bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan dengan kita meluruskan niat kita kepada untuk belajar karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita telah mensucikan hati kita, yang dimana dengan cara begitu ilmu akan lebih mudah terserap oleh kita. Dan beliau juga menegaskan kepada kita bahawa bahayanya sekali bagi kita untuk membelokkan niat kita agar untuk pendidikan dunia. Mengapa? Karena ketika kita menuntut ilmu dengan urusan duniawi, kita sama saja seperti menghancurkan diri kita sendiri. Beliau bahkan berkata, ilmu yang sudah susah payah dipelajari dan sampai jatuh kepada dunia. Begitulah kira-kira. Lanjut kepada intisari yang ketiga, yaitu tentang perspektif ilmu. Inilah hal yang menarik dari kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Dia tidak hanya mendasari kita pada apa yang kita lakukan, tetapi juga mengubah mindset kita dan self concept kita, sehingga kita bisa memahami ilmu dengan lebih mantap. Jadi apa itu? Jadi apa itu sebenarnya perspektif dalam memahami ilmu? Yaitu adalah bagaimana cara kita memandang ilmu. Apakah kita akan memandangnya sebagai seorang teman, sebagai seorang berkah, atau sebagai sebuah beban yang harus kita ulang-ulang. Nah, dalam kasus ini, Imam Az-Zarnuji menjelaskannya secara ringkas. Ilmu itu harus ditakzimi. Bahwa ta'zim, apa itu ta'zim? Ta'zim adalah ketika kita menghormati sekaligus menghargai secara tinggi nilai sesuatu. Dengan kita mentakzimi ilmu, berarti kita sama saja menganggap ilmu itu sesuatu yang sangatlah tinggi, yang tidak boleh kita remehkan. Banyak orang sekarang, pada zaman sekarang, yang melakukan kesalahan pada hal seperti ini. Misalnya seorang SMA, murid SMA yang menganggap lemah ilmu-ilmu dari orang-orang yang masih SD, orang-orang masih TK, menganggap lemah ilmu perhitungan dasar, ilmu akidah dasar, mereka menganggap lemah. Padahal itulah hal yang dilarang oleh Imam Az-Zarnuji. Bahkan dia memiliki sebuah kata-kata bijak di dalam buku Ta'lim Al-Muta'alim, yaitu barang siapa yang mengagungkan ilmu yang telah didengarnya 1000 kali tidak sama dengan pengagungan yang dilakukannya pada pertama kali, maka ia bukanlah ahli ilmu. Kalimat ini menjelaskan kepada kita bahawa betapa pentingnya bagi kita untuk tidak meremehkan ilmu walau hanya sedikit. Remeh-temehkan ilmu sama saja seperti kita tidak menghargainya ketika pertama kali kita diberikan. Padahal ilmu itu adalah nikmat dan berkah yang harus kita syukuri. Inilah perspektif kita yang dianjurkan oleh Imam Az-Zarnuji yang harus kita turuti. Mengapa kita semangat ilmu itu semakin penting? Kerana di dalam ilmu biologi sudah ditunjukkan bahwasanya otak kita hanya menampung apa-apa saja yang penting menurut kita. Dan Imam Az-Zarnuji telah menemukan resep itu ratusan tahun sebelum ilmuwan kita menemukannya. Baik, mungkin itulah 3 poin yang ingin disampaikan. Sebelum itu saya ingin meringkas sedikit apa yang telah saya sampaikan. Jadi intisari yang pertama adalah urgensi ilmu, di mana Imam Az-Zarnuji menjelaskan perspektif ilmu berdasarkan wawasan dasar. Sedangkan yang kedua adalah tentang niat, yaitu dasarnya ilmu secara batiniah, perspektif kita secara batiniah, yang dimana niat itu mengambil peran yang sangat besar. Kita membawa batin kita secara total kepada ilmu ketika kita menggunakan hati juga untuk menuntutnya. Nah, yang ketiga adalah perspektif ilmu, yaitu bagaimana self concept atau mindset kita memandang ilmu itu sendiri. Dari ketiga hal yang baru saja saya tuturkan, tampak jelas bahwasanya buku Ta'lim Al-Muta'alim ini adalah buku yang memiliki ilmu sangat sempurna. Dan bila kita bandingkan dalam banyak perspektif pun, pemahamannya masih sangat kokoh. Oleh karena itu, memang sangatlah luar biasa buku Ta'lim Al-Muta'alim ini, dan bisa kita katakan bahwasanya Imam Az-Zarnuji berhasil dalam mengarang kitabnya dan menyelesaikan solusi daripada permasalahannya di masa lampau. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah.
Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.